Oke guys, jadi akhir-akhir ini aku nonton reels di Instagram tentang ibu-ibu dia ngemis di kaki Gunung Salak ya kalau nggak salah. Nah yang itu pasti kalian pada tahu ya, yang lagi viral itu. Lama banyak yang jadi ini tuh jokes terus dijadiin konten. Menurut aku kondisinya lumayan mengkhawatirkan ya, kayak kasihan aja gitu ngelihatnya, jujur. Nah dan aku dari awal tidak menemukan kelucuan sama sekali dari konten itu. Kemudian gak lama disusul berita selanjutnya tentang dia diwawancara sama salah satu content creator atau influencer. Aku sampai nggak nonton wawancaranya karena aku nggak tega, jujur. Aku cuma baca komen-komenannya. Intinya, oh ternyata ibunya itu di KDRT sama suaminya juga, terus anaknya masih SD. Dan disusul berita selanjutnya, Willy Salim ini dia ngunjungin rumahnya si ibu. Ini mungkin episode 2-nya ya, part 2-nya dari konten dia. Nah, ngunjungin rumah si ibu yang mana suaminya itu udah tua. Terus aku nggak tahu sih bener atau enggak kalau suaminya itu KDRT. Nanti coba aku cari tahu lagi. Nah, dan juga yang di sini aku cukup highlight ini tentang anaknya. Anaknya masih SD dan katanya anaknya sampai nggak mau sekolah gara-gara dia takut dibully di sekolah gara-gara konten tentang ibunya viral yang lagi ngemis itu. Yang menurut aku ini cukup mengkhawatirkan ya, karena video viral itu nggak cuma terjadi sekali dua kali di jagat sosial media, di jagat internet ini. Kayak itu tuh untuk sebagian orang malah jadi salah satu titik balik mungkin untuk seseorang, kadang bisa jadi terkenal gara-gara viral juga ya, tergantung viralnya caranya seperti apa gitu. Dan yang aku lihat di sini ke konten-konten viral yang lain gitu, aku mikir kayak dari satu konten viral ini aja dan anaknya sampai untuk ke sekolah gara-gara takut dibully tentang ibunya di sekolah gitu. Kita lihat banyak konten viral di jagat sosial media ini, kadang kita ikut ngetawain atau mungkin nge-share atau mungkin komen di kolom komentar hal-hal yang kita bisa bilang negatif gitu kan tentang orang yang ada di konten tersebut, tanpa kita tahu latar belakangnya sebenarnya seperti apa, apakah betul seperti yang ada di deskripsi, seperti yang ada di video yang kita lihat selama beberapa detik aja itu, atau seperti apa kita kan nggak pernah tahu, atau kita cuma dijadiin konten bersyukur sama orang yang lewat beberapa detik di sekitar kita, nggak tahu, we never know. Kita sometimes nggak sadar kalau di balik konten-konten viral itu banyak menyangkut orang lain, anak kecil gitu, anaknya atau keluarganya, orang-orang di sekitarnya yang mungkin merasa sakit hati dengan ketikan kita, dengan komentar kita, dengan tertawaan kita terhadap konten tersebut. Ini sebagai salah satu bentuk evaluasi juga buat aku sih, kayak aku harus mulai filter juga, nggak semuanya harus diketik, dikeluarkan seperti itu, gak semuanya harus dibicarakan juga. Ketika ada konten yang lucu atau bisa kita bilang multitafsir karena kita belum tahu aslinya seperti apa, untuk diri evaluasi aja sih. Kalau kedepannya mungkin aku harus lebih selektif, harus lebih memikirkan perasaan bukan hanya orang lain yang ada di sekitar aku, tapi juga orang lain yang ada di luar sana yang kita anggap ketikan kita tuh nggak akan berarti apa-apa untuk mereka, tapi kita nggak pernah tahu ada anak yang sampai nggak mau ke sekolah gara-gara takut dia dibully tentang konten ibunya gitu, yang mana sejak kemarin kita kan ngetawain konten tersebut gitu. Nah itu salah satu contohnya yang bikin apa ya, ini masih anak-anak masih SD gitu. Jujur aku nggak mau nonton full kontennya, aku jujur emang cuma baca-baca doang si konten Willy Salim itu, karena aku tahu aku nggak akan kuat, pasti aku sedih gitu, karena aku baca-baca komen aja udah sedih gitu. Kayak itu mungkin yang mau aku sampaikan di sini adalah kita lebih selektif dalam bertindak, berkata-kata, khususnya untuk diri aku dan umumnya untuk kita semua gitu. Oke, itu aja, makasih.